Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah bil khair. Alhamdulillah. Sehat semua ya? Sehat. Baik, untuk mengawali pertemuan hari ini, marilah kita sama-sama berdoa agar pembelajaran kita hari ini Allah kasih keberkahan bagi kita semua. Silakan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Alkan ikrona doa jamaatan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya Bapak absen. Kira-kira ada yang tidak hadir hari ini? Tidak. Semua ya? Ya. Silakan dirapikan dulu tempat duduknya. Buku disiapkan, pena disiapkan. Ayo biar kita semangat belajar hari ini. Kita berdiri semua. Biar semangat kita membara, kita sama-sama membaca takbir ya. Takbiru. Terima kasih, silakan duduk kembali. Baik anak-anak, sebelum Bapak mengisi atau membahas materi hari ini, masih ingat tak pada pertemuan sebelumnya itu menjelaskan tentang ada berapa hukum bacaan roh? Ya, silakan. Ada tiga. Satu, Takfir, tarkib, jawazul wajhain. ya tafkhim, tarkib, dan jawazul. Baik. Apa itu tafkhim? Ya, Tebal, tebal. Tarkib, tipis. tipis. Jawazul wajhain, Boleh dibaca tebal dan boleh dibaca ya boleh memilih bisa tebal, bisa tipis. Ya. Berikan contoh bacaan tafkhim. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu ya? Ya Rasulun. Ya Rasulun itu dibaca tebal. Kenapa dibaca tebal? Karena rohnya berharokat. Hatta zurtumul maqabir. Al maqabir dibaca tipis. Kenapa disebut tipis? Karena rohnya mengangkat sukun dan sebelumnya mengangkat kasar. Ya, karena rohnya mati karena berhenti sebelum roh berharokat kasroh. Nih, Bapak kasih contoh lagi biar kamu ingat ya. Rijalun. Ini dibaca tafkhim atau tarkib? Tafkhim apa tarkib? Tarkib dibaca tipis. Kenapa dibaca tipis? Karena rohnya berbaris kasroh. Paham ya? Ada lagi contohnya. At-takasur. Ini disebut tafkhim apa tarkib? Tafkhim. Itu tetap tebal. Kenapa dibaca tebal? Karena roh mati
Sebelum ro ada doma. Paham semuanya? Baik, kalau sudah paham semua, kita memasuki pembelajaran hari ini, yaitu dengan tema hukum bacaan qalqalah. Namun sebelumnya Bapak ingin menjelaskan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan arti hukum bacaan qalqalah. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi hukum bacaan qalqalah. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan cara membunyikan qalqalah. Yang terakhir, yang keempat, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri hukum bacaan qalqalah. Baik, selanjutnya mari kita simak dan Bapak akan menyajikan media pembelajaran. Simak video ini dengan cermat. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa anak-anakku yang tercintai karena Allah. Kita kembali pada pelajaran Al-Quran Hadis yang materi pada hari ini adalah hukum bacaan qalqalah. Dan Bapak akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan arti hukum bacaan qalqalah. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi hukum bacaan qalqalah. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan cara membunyikan qalqalah. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri hukum bacaan qalqalah. Anak-anakku yang Bapak cintai karena Allah, Bapak akan menjelaskan apa itu qalqalah. Qalqalah menurut bahasa artinya memantul atau membalik, atau bisa dikatakan berbalik atau berubah. Sedangkan menurut ilmu tajwid, qalqalah adalah huruf sukun atau mati dibaca dengan gerakan suara seakan-akan bergema secara tiba-tiba, sehingga terdengar membalik dengan suara yang lantang. Huruf-hurufnya qalqalah ada 5 macam, dirangkai dalam lafaz qut tujaddid. Yang pertama itu qa, yang kedua qa, yang ketiga ba, yang keempat jim, dan yang kelima huruf dal. Selanjutnya anak-anakku yang berkata, macam-macam qalqalah terbagi 2, yaitu yang pertama qalqalah kubra. Kubra artinya besar. Qalqalah kubra adalah salah satu huruf qalqalah yang matinya tidak asli, tetapi karena diwakafkan atau dihentikan, maka cara membacanya harus pelan dan memantul. Contohnya, misalkan huruf ba, idza waqab, huruf jim, al-buruj, huruf dal, idza hasad, huruf qa, muhit, huruf qaf,
sugro artinya kecil, yaitu apabila ada huruf qalqalah sukun atau mati di tengah-tengah kata. Maka cara membacanya dengan menekan kuat huruf qalqalah yang sukun tersebut sehingga lafaznya mantul lebih kuat dan jelas. Contohnya, yang pertama huruf ba, bis sabr, huruf jim, alam yaj'al, huruf dal, yadkhuluna, huruf qaf, at'amahum, contoh huruf qaf, waqtarib. Selanjutnya anak-anakku yang Bapak cintai karena Allah, tata cara membaca qalqalah. Qalqalah berlaku hanya bila huruf qalqalah mati dan waqaf berhenti. Bunyi dari bacaan qalqalah terbagi pada dua. Yang pertama tetap mengiring qalqalahnya ke a, yaitu huruf q dan huruf q. Sedangkan yang kedua berubah, mengiring qalqalahnya menurut baris sebelum dan sesudahnya, yaitu huruf ba, huruf jim, huruf dal. Nah, perubahan-perubahannya adalah seperti berikut. Yang pertama, miring ke a. Bila huruf yang sebelum dan sesudahnya berbaris di atas, umpama tadra'un, sajidah, yab'ath. Dan bila huruf yang sebelumnya berbaris di depan dan huruf sesudahnya berbaris di bawah, sebaliknya, umpama yuhasibku, mujrimin, ibnuka. Yang kedua, miring ke i. Bila huruf yang sebelum dan sesudahnya berbaris di bawah, umpamanya iblis, ijlisu, idris. Yang ketiga, miring ke u. Bila huruf yang sebelum dan sesudahnya berbaris di depan, umpama tubatu, adkhulu. Yang keempat, miring ke e. Bila huruf yang sebelumnya berbaris di atas dan sesudahnya berbaris di bawah, atau sebaliknya, umpama midrah, min qablik, majlidihim. Yang kelima, miring ke o. Bila huruf yang sebelumnya berbaris di atas dan sesudahnya berbaris di depan atau sebaliknya, umpamanya tujma'un, yadrusun. Nah, itulah anak-anakku yang berkaitan dengan Allah, penjelasan masalah hukum bacaan qalqalah. Sekian penjelasan ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Bapak akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sudah jelas? Kalau sudah jelas, adakah yang mau bertanya? Nah, silakan. Apakah hukum qalqalah sugro bisa menjadi qalqalah kubro atau sebaliknya? Baik, itu pertanyaan bagus sekali. Sengaja Bapak tidak tampilkan dalam penyajian video tadi agar kalian
belajar berpikir dalam belajar ya. Baik, tadi sudah dijelaskan di video pembelajaran bahwa kol-kola terbagi dua. Yang pertama kubro, yang kedua subro. Kubro itu besar ya, pantulannya sangat besar, sedangkan subro kecil pantulannya, kol-kolanya sangat kecil. Ya. Dan ciri kubro itu biasanya di akhir ya, ketika diwakafkan. Kalau kol-kola subro di tengah-tengah kata. Nah, sekarang ada pertanyaan muncul. Bisakah subro menjadi kol-kola kubro atau sebaliknya? Kol-kola kubro bisa berubah menjadi subro. Jawabannya bisa. Kita ambil contoh dalam surah Al-Ikhlas ya. Baik, dalam surah Al-Ikhlas ayat yang berapa nih? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Ayat ketiga dan keempat. Perhatikan. Ketika kita membaca lam yalid wa lam yulad, membaca ayat ketiga saja. Lam yalid wa lam yulad. Coba sama-sama. Lam yalid wa lam yulad. Ulang lagi. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Nah, ketika kita membaca khusus ya, khusus ayat di ayat 3 surah Al-Ikhlas, maka dal di sini dibaca kol-kola kubro karena dia berhenti pada ayat 3 dari surah Al-Ikhlas. Lam yalid wa lam yulad. Itu disebut kol-kola kubro. Bisakah kubro menjadi subro? Jawabannya bisa. Dengan syarat ya, kita lanjutkan ke ayat berikutnya atau disambung ya, dua ayat sekaligus, ayat 3 dan ayat 4 dari surah Al-Ikhlas. Contoh, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, coba baca 1, 2, 3. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ketika kita membaca dua ayat sekaligus, maka lafaz la wa lam yulad itu dibacanya kol-kola subro. Nah, dia terletak di tengah-tengah kata. Paham? Di kubro bisa menjadi subro bisa menjadi kubro. Gampang kalau subro bisa menjadi kubro, ya cuma dibaca satu ayat saja. Ya, yang tadinya 2 ayat subro, kalau ingin membaca kol-kola kubro, berarti kita harus membaca satu ayat. Dan intinya kalau kubro itu di ujung perkataan, ya, kalau subro di tengah-tengah kan? Paham di situ? Paham. Baik, anak-anak semuanya sudah paham? Ya, alhamdulillah kalau sudah paham semua. Adakah informasi yang kalian dapat dari penyajian video pembelajaran tadi? Kalau ada, nanti Bapak bagikan LKPD-nya di situ.
situ ada pertanyaan, silakan kalian jawab ya. Sebelumnya Bapak ingin membagikan kelompok dulu ya. Ini ada berapa orang nih? Ada 16 orang bagi 4 kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Nanti setiap kelompok didiskusikan sama kawan-kawannya ya. Baik, silakan diskusikan dengan bersama kelompok. Baik, sudah semuanya? Sudah. Nah, kalau sudah, Bapak minta untuk maju ke depan menyampaikan hasil diskusinya. Bapak panggil kelompok 1 untuk maju ke depan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. 1. Ada berapa hukum bacaan qalqalah? Sebutkan. Ada 2. Qalqalah kubro dan qalqalah sugro. 2. Apa arti qalqalah kubro dan qalqalah sugro? Qalqalah kubro artinya qalqalah besar, sedangkan qalqalah sugro artinya kecil. 3. Carilah hukum bacaan qalqalah dalam Quran surah Al-Kahfi. A. Hukum bacaannya kubro, sebabnya karena huruf qalqalah terletak di akhir kata atau diwakafkan. Sekian hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya yang terakhir, silakan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. 1. Ada berapa hukum bacaan qalqalah? Sebutkan. Ada 2. Qalqalah sugro dan qalqalah kubro. 2. Apa arti qalqalah kubro dan apa arti qalqalah sugro? Qalqalah kubro artinya qalqalah besar, qalqalah sugro artinya kecil. 3. Carilah hukum qalqalah dalam Quran surah Al-Kafirun. A'bud. Hukum bacaannya qalqalah kubro, sebabnya huruf qalqalah terletak di akhir kata. Wakafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Luar biasa semuanya, pintar-pintar. Baik, setelah kita menyampaikan hasil diskusi semuanya antar kelompok semuanya, kelompok 1 sampai kelompok 4. Mari sebagai penutup kita simpulkan pembelajaran hari ini ya. Baik anak-anak, kita simpulkan sama-sama bahwa hukum qalqalah ada berapa?
yaitu di tengah kan? Kata. Sedangkan qalqalah kubra yaitu di tengah. Paham ya? Mari selanjutnya kita terapkan dalam surah Al-Kafirun. Kita baca sama-sama ya. Bapak dulu, kemudian kalian ikuti apa yang diucapkan Bapak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidun ma 'abadtum. Wala abidum ma abattum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Baik, dari bacaan surah Al-Kafirun ini mana yang dibaca qalqalah? Ayat apa? Yaitu 2 ayat yang serupa ya. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Itu dibaca qalqalah. Qalqalah sughra apa kubra? Kubra. Kenapa dibaca qalqalah kubra? Iya, di akhir kata ya, karena diwakafkan atau dihentikan. Kalau selain qalqalah kubra ada enggak di surah Kafirun ini? Ada tidak? Tidak ada. Berarti kita semuanya sudah paham, alhamdulillah. Baik anak-anak yang Bapak cintai karena Allah, untuk pertemuan yang akan datang Bapak tugaskan kepada kalian untuk belajar di rumah, yaitu masalah lam pada lafzul jalalah. Apa? Lam lafzul jalalah. Kita pelajari di rumah ya. Nanti pada pertemuan yang akan datang Bapak akan bahas, akan jelaskan masalah bab, yaitu lam pada lafzul jalalah. Jalalah itu lafaz Allah. Ya. Baik anak-anak, itulah pembahasan pada hari ini, yaitu membahas masalah
hukum bacaan qalqalah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah.